Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan unit 10 yaitu biologi manusia. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 orang. Pertama yaitu Rahmat Bansaga, saya sendiri. Kedua yaitu Melisa Bilundatu. Ketiga yaitu Nur Fadila M. Pakili. Keempat yaitu Septianingsi Hilimi. Lanjut saja ke materi. Kerangka otot dan sistem integumen. Sebuah jaringan adalah sekumpulan sel yang serupa dalam struktur dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh manusia memiliki 4 jenis jaringan utama, yaitu otot, saraf, epitel, dan sambungan. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkonsentrasi. Setiap fungsi jaringan otot, dari menciptakan ekspresi wajah hingga menjaga mata tetap fokus, dilakukan oleh kelompok-kelompok sel otot yang bergerak secara terkoordinasi. Jaringan saraf. Jaringan saraf berisi sel-sel yang menerima dan mengirimkan pesan dalam bentuk impuls listrik. Sel-sel ini yang disebut neuron. Jaringan saraf membentuk otak, saraf tulang belakang, dan memelihara ternak. Itu juga terdapat pada bagian-bagian organ-organ sensoris, seperti retina di mata Anda. Beberapa indera jaringan saraf berbahan dalam lingkungan internal dan eksternal. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari lapisan-lapisan sel yang melapisi atau menutupi semua permukaan tubuh, bagian dalam dan luar. Setiap lapisan epis terbentuk dari sel-sel yang diikat rapat-rapat, seringkali menjadi penghalang pelindung dari permukaan ini. Jaringan epitel terdapat dalam berbagai ketebalan dan pengaturan, bergantung di mana letaknya. Misalnya, jaringan epitis yang melapisi pembuluh darah adalah suatu lapisan sel yang diratakan sehingga zat-zat dapat mudah dilewati. Jaringan ikat mengikat, mendukung dan melindungi struktur dalam tubuh. Jaringan ikat adalah yang paling banyak dan beragam dari keempat jaringan, mencangkup tulang rawan, tendon, lemak, dan darah. Jaringan-jaringan ini dicirikan oleh sel-sel yang tersimpan dalam sejumlah besar senyawa interseluler yang disebut matriks. Organ dan sistem organ. Sebuah organ terdiri dari berbagai jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Lambung, suatu organ yang mirip kantung makanan, dicampur dengan enzim pencernaan, terdiri dari 4 jenis jaringan. Satu organ seperti perut biasanya tidak berfungsi secara terpisah. Sebaliknya, kelompok-kelompok organ, misalnya dalam sistem pencernaan lambung, usus, dan pankreas, semua bekerja sama untuk menguraikan makanan menjadi molekul yang dapat digunakan untuk energi. Integrasi sistem organ. Tingkat organisasi yang paling tinggi adalah integrasi sistem organ. Setiap sistem organ memiliki organ terkait dengannya menurut fungsi utama organ. Akan tetapi batas-batasnya tidak selalu jelas. Misalnya, hampir semua jus yang dihasilkan oleh pankreas untuk membantu pencernaan. Tetapi karena pankreas menghasilkan hormon yang sangat penting, hal itu juga dianggap sebagai komponen sistem endokrin. Rongga tubuh. Banyak orang dan sistem organ dalam tubuh manusia ditempatkan dalam ruang-ruang yang disebut rongga tubuh. Rongga ini melindungi organ-organ internal dari cedera dan mengizinkan organ-organ seperti paru-paru mengembang dan berkonsentrasi sementara tetap terlindungi. Seperti terlihat pada gambar, tubuh manusia memiliki 5 organ tubuh utama. Setiap kayiti mengandung 1 atau lebih organ. Kerangka. Seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping, kerangka manusia terdiri dari 2. Kerangka tulang tengkorak, tulang rusuk,
tulang belakang sternum membentuk kerangka aksial. Tulang lengan dan kaki bersama dengan scapula, clavicle, dan pelvis membentuk kerangka apendikular. Kerangka adalah kerangka yang mendukung dan melindungi tubuh. Orang-orang kerangka aksial berwarna tulang dari kulit luarnya berwarna kuning. Fungsi dan struktur tulang. Tulang-tulang yang membentuk kerangka itu dengan berbagai cara membentuk kerangka yang kaku sehingga otot dapat pull untuk membentuk tubuh dan mendukung serta melindungi organ-organ dalam yang membentuk tubuh dan mendukung serta melindungi organ-organ dalam yang membentuk kerangka kerja. Misalnya tulang rusuk membentuk sebuah sangkar yang berisi tulang dan paru-paru. Demikian pula tengkorak membentuk tengkorak, yaitu kotak berbentuk kubah yang melindungi otak. Struktur tulang yang panjang. Seperti terlihat bergambar di samping, tulang yang panjang terdiri dari rongga tengah yang berpori-pori dan dikelilingi oleh lingkaran bahan yang padat. Permukaan yang dilapisi membran yang kuat yang disebut periosteum. Membran ini memiliki jaringan pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan saraf yang membersihkan sinyal rasa sakit. Penampang melintang pada gambar A memperlihatkan struktur bagian dalam tulang yang padat. Sebuah mikrograf saluran Haversian yang dikelilingi lamela dalam tulang kompat terlihat dalam gambar B. Sumsum tulang. Banyak tulang yang mengandung jaringan lunak yang disebut sumsum tulang yang biasa menjadi merah dan kuning. Sumsum tulang merah ditemukan dalam tulang rawan. Di ujung tulang rawan, tulang yang panjang rusuk, vertebrata, sternum, dan pelipis menghasilkan sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Sumsum tulang kuning mengisi poros tulang yang panjang. Lempeng pada gambar di samping, lempeng epifit yang ditemukan pada ujung tulang-tulang panjang yang belum matang seperti fibula di atas adalah situs elongasi tulang. Daerah ini kayanya dengan sel kalilegal yang membelah, memperbesar dan mendorong sel tua ke tengah batang tulang. Seraya sel-sel yang lebih tua bergerak, sel-sel yang digantikan oleh sel tulang yang baru membentuk bagian-bagian tulang yang baru, tulang yang panjang. Pada gambar A akan tumbuh panjang tidak beraturan dan padat, di mana ini sebagaimana diperlihatkan dalam gambar B. Perkembangan tulang. Kebanyakan tulang berkembang dari tulang rawan, jaringan ikat yang keras tetapi lentur. Pada bulan kedua perkembangan janin, sebagian besar skeleton terbuat dari tulang rawan. Selama bulan ketiga, osteosit mulai mengembangkan dan melepaskan mineral yang bertumpuk di ruang-ruang yang berpadu dengan sel-sel kartilago, mengembalikan kartilago secara perlahan, digantikan oleh tulang sebagai hasil dari pelepasan mineral disebut osifikasi. Perpanjang tulang. Tulang terus berkembang setelah kelahiran seseorang, antara masa kanak-kanak dan menjelang akhir masa remaja. Sel-sel tulang secara bertahap menggantikan kartilago dalam tulang tangan yang panjang seperti lengan dan kaki. Elongasi tulang terjadi di dekat ujung tulang-tulang yang panjang dan dikenal sebagai lempeng epifit, seperti yang diperlihatkan pada gambar dalam bentuk tubuh. Lempeng epifit terdiri dari sel-sel kartilago yang membelah dan membentuk kolom-kolom mendorong sel-sel yang lebih tua ke tengah-tengah tulang. Sendi, tempat di mana dua tulang bertemu, dikenal sebagai sendi. 3 jenis utama sendi ditemukan dalam tubuh manusia tetap semifeble dan dapat bergerak. Contoh sendi-sendi diperlihatkan pada gambar di samping. Selain sambungan tetap dan sendi semi-movable, tubuh manusia memiliki 5 jenis sambungan bergerak: poros, engsel, sade, bola, dan soket, dan meluncur.
Sendi tetap mencegah gerakan mereka ditemukan tengkorak di mana mereka dengan aman menghubungkan lempengan-lempengan tulang dan tidak memungkinkan pergerakan tulang-tulang itu. Sejumlah kecil jaringan ikat di sendi tetap membantu menyerap benturan untuk mencegah tulang itu. Sendi semi movable. Sendi semi movable memungkinkan gerakan terbatas. Misalnya sendi-sendi yang tahan lama menahan tulang pada kolom tulang belakang dan memungkinkan tubuh bengkok dan melintir. Vertebrata tulang belakang dipisahkan oleh cangkram. Jaringan kartilago, cakram yang kuat dan lentur ini kompres dan menyerap guncangan yang dapat merusak saraf tulang belakang yang rapuh itu. Sendi bergerak. Semua sendi lain di tubuh adalah sendi yang bisa digerakkan. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Sambungan bergerak termasuk engsel, poros, sadel, dan sendi luncur. Contoh sendi engsel ditemukan di siku, yang memungkinkan Anda menggerakkan lengan bawah ke atas dan ke bawah, seperti pintu berengsel. Contoh sambungan bola dan soket adalah solder joint, yang memungkinkan Anda menggerakkan lengan ke atas, ke bawah, ke depan, dan mundur, serta memutarnya dalam lingkaran penuh. Struktur sendi. Seperti pada semua sendi yang dapat dipindahkan, bagian-bagian tulang yang berasal dari kotak satu sama lain dilapis dengan kartilago yang melindungi permukaan tulang yang dari gesekan ikat kuat. Jaringan yang diikat yang disebut ligamen menjaga agar tulang sendi tetap pada tempatnya. Permukaan sendi-sendi yang terkena banyak tekanan dilapis dengan jaringan yang mengeluarkan cairan pelumas yang disebut cairan sinovial. Cairan sinovial dari kerusakan dengan gesekan. Dari semua sendi di tubuh, sendi lutut adalah yang paling rentan cedera karena membawa berat badan dan mengandalkan banyak ligamen untuk stabilitas. Kerusakan sendi lutut biasanya menyebabkan perbengkakan pada kompartemen yang berisi cairan sinovial. Istilah arteritis digunakan untuk menggambarkan gangguan yang menyebabkan nyeri sendi bengkak. Ada dua bentuk arteritis yang mempengaruhi sendi. Arteritis reumatik berkembang saat sistem kekebalan tubuh mulai menyerang jaringan tubuh. Jenis otot. Otot adalah organ yang dapat berkonsentrasi secara terkoordinasi, yang termasuk jaringan otot pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat menuntut. Beberapa otot utama tubuh manusia ditampilkan di gambar. Ingatlah bahwa tubuh manusia memiliki 3 jenis otot jaringan: rangka, halus, dan jantung. Otot rangka bertanggung jawab untuk menggerakkan tubuh seperti anggota badan, batang, dan wajah. Jaringan otot rangka dibuat dari sel-sel memanjang yang disebut serat otot. Struktur otot. Serat otot rangka adalah suatu sel otot berintik banyak. Otot rangka bisa terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan serat otot, tergantung pada ukuran otot. Meski otot serat membentuk sebagian besar jaringan otot, sejumlah besar jaringan konektif, pembuluh darah, dan saraf juga ada. Seperti semuanya sel tubuh, sel otot lunak dan mudah terluka. Jaringan penghubung menutupi dan mendukung setiap serat otot dan memperkuat otot secara keseluruhan. Konsentrasi otot. Kontraksi otot. Sarkomer adalah unit fungsional kontraksi otot. Kapan otot berkontraksi? Filamen miosin dan filamen aktin berinteraksi untuk mempersingkat sarkomer. Filamen miosin memiliki ekstensi membentuk seperti kepala oval. Filamen aktin terlihat seperti untayan yang dipelintir manik-manik. Ketika impuls saraf merangsang otot untuk berkonsentrasi, kepala filamen miosin menempel pada titik-titik di antara manik-manik filamen aktin. Kelelahan otot. Sel otot menyimpan glikogen yang digunakan sebagai sumber energi ketika darah tidak dapat mengirimkan glukosa dalam jumlah yang cukup. Itu pemecahan glikogen melepaskan sejumlah besar energi, tetapi beberapa kali bahkan cadangan itu habis. Selama berkepanjangan dan berjaga-jaga, kerja keras molekul lemak digunakan untuk energi molekul mengandung konsentrasi energi potensial yang lebih besar pada yang lain molekul dalam tubuh.
Sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, dan paku bertindak sebagai penahan untuk melindungi tubuh dari luar. Ini juga menahan cairan tubuh, melindungi dari penyakit, menghilangkan produk limbah, dan mengatur suhu tubuh. Kulit. Kulit adalah salah satu organ terbesar tubuh manusia. Lapisan kulit mampu memperbaiki diri. Kulit mengandung reseptor sensorik yang memantau lingkungan akhir dan mekanisme yang membersihkan tubuh dari limbah. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis atau lapisan luar kulit terdiri banyak lembaran sel epitel bersisik yang rata. Lapisan atasnya, sebagian besar atasnya, terbuat dari sel mati. Sel-sel ini terkena bahaya dari luar lingkungan hidup. Mereka dikeroyok atau digosok setiap hari, digantikan oleh sel-sel baru yang dibuat di lapisan bawah yang membelah dengan cepat. Sel-sel epidermis diisi dengan protein yang disebut kulit, teksturnya yang kasar. Warna kulit terutama ditentukan oleh pigmen coklat yang disebut melanin, yang diproduksi oleh sel-sel di lapisan bawah epidermis. Dermis lapisan dalam kulit terdiri dari sel-sel hidup dan struktur khusus seperti neuron sensorik, pembuluh darah, serat otot, folikel rambut, dan kelenjar. Neuron sensorik membuatnya mungkin bagi Anda untuk merasakan berbagai macam kondisi sinyal dari lingkungan, seperti panas dan tekanan pembuluh darah, memberi nutrisi pada sel-sel hidup, dan membantu mengatur suhu tubuh. Kelenjar. Kulit mengandung kelenjar eksorin, kelenjar yang mengeluarkan sekresi melalui saluran. Kelenjar eksorin utama kulit adalah keringat, kelenjar, dan kelenjar minyak. Fungsi kulit sebagai organ ekspresi dengan melepaskan kelebihan air, garam, dan urea melalui kelenjar keringat. Dengan meliris kelebihan air, kulit juga membantu mengatur suhu tubuh. Kulit bertindak sebagai pengatur suhu. Alat ini mengandung jutaan keringat kelenjar yang mengeluarkan tetesan mikroskopis air. Tetesan air membantu mendinginkan tubuh saat suhunya naik, seperti setelah latihan yang berat. Kuku yang melindungi ujung jari tangan dan kaki terbentuk dari kuku akar di bagian lipatan kulit di pangkal dan sisi kuku. Sebagai sel baru, kuku tumbuh lebih lama. Seperti rambut, kuku terutama terdiri dari keratin. Tebal badan kuku sekitar 0,5 mm atau 0,02 inci. Kuku tumbuh sekitar 1 mm atau 0,04 inci per minggu. Kuku bertumpu pada alat tisu yang terisi dengan pembuluh darah, memberi kuku warna merah muda. Struktur dari kuku dapat dilihat pada gambar samping, merupakan indikator penyakit di suatu tempat di tubuh. Rambut yang melindungi dan mengisolasi tubuh diproduksi oleh sekelompok sel di dasar lubang kulit dalam yang disebut folikel rambut. Itu batang rambut terdiri dari sel mati berisi keratin, tang, saling, tumpang tindih, sirap, atap. Kelenjar minyak yang terkait dengan folikel rambut mencegah rambut dari kekeringan. Kebanyakan rambut individu tumbuh selama beberapa tahun dan lalu rontok. Warna rambut adalah hasil dari keberadaan pigmen melanin batang rambut. Varian hitam, coklat, dan kuning dari melanin kombinasi untuk menentukan warna rambut seseorang. Warna rambut berpengaruh dicangkup oleh faktor keturunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Bulandatu, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit mengangkut oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Sel darah merah terbentuk di sumsum tulang merah. Sel darah merah yang belum matang mensintesis sejumlah besar protein yang mengandung zat besi yang disebut hemoglobin. Hemoglobin adalah molekul yang benar-benar mengangkut oksigen dan pada tingkat yang lebih rendah karbon dioksida. Masa hidup eritrosit biasanya 120 hingga 130 hari.
beberapa bagian dari sel darah merah yang hancur didaur ulang. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit membantu mempertahankan tubuh dari penyakit. Terbentuk di sumsum merah, sel darah putih lebih besar dari sel darah merah dan jauh lebih sedikit. Setiap milimeter kubik darah biasanya mengandung 4 juta sel darah merah dan 7.000 sel darah putih. Pada gambar di samping adalah jenis sel darah putih yang dikenal sebagai fagosit. Fagosit adalah sel yang menyerang mikroorganisme dan jenis lain dari sel darah merah adalah antibodi. Trombosit. Trombosit sangat penting untuk pembentukan bekuan darah. Bekuan darah adalah kumpulan serat dan sel darah yang terjalin yang mencegah kehilangan darah secara berlebihan dari luka. Trombosit bukanlah sel utuh. Mereka adalah fragmen sel yang sangat besar yang terbentuk di sumsum tulang. Trombosit kekurangan inti dan memiliki masa hidup 7 hingga 12 hari. 1 mikrometer kubik darah mungkin mengandung sebanyak 0,5 juta trombosit. Penyakit kekurangan trombosit adalah hemofilia. Jenis darah. Golongan darah ditentukan oleh jenis antigen yang ada di permukaan sel darah merah. Sebuah antigen adalah zat yang merangsang respon imun. Pada awal 1900-an, Karl Landsteiner mengarah pada klasifikasi darah manusia berdasarkan golongan darah. 3 dari antigen manusia yang paling penting disebut A, B, dan RH. Sistem golongan darah ABO pada antigen A dan sistem ABO. Sistem ABO adalah cara untuk mengklasifikasikan darah berdasarkan antigen yang terletak di permukaan sel darah merah dan antibodi yang beredar di dalam plasma, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Sistem RH. Antigen yang terkadang ada di permukaan sel darah merah adalah faktor RH, dinamai monyet rhesus tempat ia pertama kali ditemukan. Jika orang RH menerima transfusi darah yang memiliki antigen RH, antibodi dapat bereaksi dengan antigen tersebut dan aglutinasi akan terjadi. Masalah paling serius dengan ketidakcocokan RH terjadi selama kehamilan. Jika ibunya adalah RH dan ayahnya adalah RH, anak tersebut dapat mewarisi alel RH dominan dari ayahnya. Jika anak RH kedua dikandung, kemudian antibodi ibunya dapat melewati plasenta dan menyerang darah janin. Kondisi ini disebut erythroblastosis fetalis. Janin mungkin meninggal akibat kondisi ini, atau jika anak lahir hidup, ia mungkin memerlukan transfusi darah RH segera. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan melibatkan respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara atmosfer dan darah, sedangkan respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Mekanisme pernapasan. Pernapasan adalah proses memindahkan udara masuk dan keluar dari paru-paru, seperti gambar di samping. Inspirasi adalah proses memasukkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses melepaskan udara dari paru-paru. Pertahanan non-spesifik. Jika suatu jenis virus yang disebut rhinovirus memasuki tubuh manusia, hal itu dapat menyebabkan flu biasa. Penyakit seperti pilek yang disebabkan oleh agen yang menyerang tubuh disebut penyakit menular. Mengidentifikasi patogen. Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit. Robert Koch adalah orang pertama yang membuat prosedur langkah demi langkah untuk mengidentifikasi patogen tertentu yang menyebabkan penyakit menular. Para ilmuwan telah menggunakan postulat Koch untuk mengidentifikasi ribuan patogen, seperti gambar di bawah. Garis pertahanan pertama.
Pertahanan tubuh non-spesifik membantu melindungi tubuh dari apapun patogen. Pertahanan non-spesifik termasuk kulit dan selaput lendir. Kulit berfungsi sebagai penghalang fisik untuk patogen, sedangkan selaput lendir berfungsi sebagai pembatas dan mengeluarkan lendir, cairan lengket yang merangkap patogen. Gambar di samping adalah bagian dari sistem pernapasan dilapisi dengan sel-sel yang ditutupi oleh silia yang berdenyut. Untaian keunguan, patogen atau lingkaran kebiruan yang terperangkap dalam lendir yang disekresikan oleh sel-sel ini tersapu ke atas menjauh dari paru-paru. Garis pertahanan kedua. Garis kedua pertahanan non-spesifik di dalam tubuh adalah kekebalan non-spesifik. Kekebalan non-spesifik termasuk peradangan respon suhu dan protein. Respon peradangan, semua patogen yang melewati kulit atau selaput lendir akan keluar merangsang respon inflamasi. Serangkaian peristiwa yang mendukung tekan infeksi dan mempercepat pemulihan. Gambar di bawah adalah cedera pada sel memicu respon inflamasi. Pertahanan spesifik, sistem imun, sel dan jaringan yang mengenali dan menyerang zat asing di dalam tubuh menyediakan pertahanan khusus tubuh. Komponen sistem kekebalan ditunjukkan pada gambar di samping, ditemukan di seluruh tubuh. Jaringan tersebut termasuk sumsum tulang, timus, kelenjar getah bening, limpa, amandel, dan kelenjar gondok. Sel darah putih dari sistem kekebalan disebut limfosit. Limfosit dapat memberikan pertahanan khusus karena mereka mengenali penyerang asing. Sebuah antigen adalah zat apapun yang dapat dikenali dan bereaksi oleh sistem kekebalan. Antigen seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah menyebabkan limfosit bereaksi. Respon imun. Respon imun adalah serangan dua bagian terhadap patogen. Kedua bagian tersebut adalah respon imun yang berdimediasi sel dan respon imun humoral. Terjadi pada saat yang sama dan membutuhkan limfosit khusus yang disebut sel T pembantu. Respon kekebalan yang berdimediasi sel. Lebih dari satu jenis sel T melakukan respon imun yang dimediasi sel. Sel T kadang disebut sel T pembunuh, yang mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh patogen. Sel yang diserang dapat dikenali karena mereka biasanya memiliki beberapa antigen patogen di permukaannya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Respon kekebalan humoral. Respon imun humoral melibatkan aksi sel B dan terjadi pada saat yang sama. Kekebalan yang dimediasi sel respon terjadi. Respon imun humoral ditunjukkan melalui gambar di bawah. Respon kekebalan primer dan sekunder. Pertama kali tubuh bertemu dengan antigen, respon imun disebut respon imun primer. Respon sel memori terhadap infeksi selanjutnya oleh patogen yang sama disebut respon imun sekunder. Respon imun sekunder jauh lebih cepat dan lebih kuat, menghasilkan lebih banyak antibodi, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah. Imunisasi dan vaksin. Imunisasi adalah kemampuan melawan penyakit menular. Orang yang resisten terhadap patogen dikatakan kebal terhadapnya. Salah satu cara untuk tubuh mendapatkan kekebalan terhadap patogen harus terinfeksi olehnya, menjalani respon imun primer, dan bertahan dari penyakit yang ditimbulkannya. Cara lain yang lebih aman adalah melalui vaksinisasi, yaitu pengenalan antigen ke dalam tubuh untuk menyebabkan kekebalan.
Vaksinisasi biasanya melibatkan suntikan vaksin di bawah kulit, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Vaksin adalah larutan yang mengandung patogen yang mati atau telah dilemahkan atau bahan dari patogen. Namun, antigen masih ada, sehingga tubuh menghasilkan respon imun primer terhadap antigen dalam vaksin. Masalah sistem imun. 3 contoh masalah sistem kekebalan tersebut adalah alergi, asma, dan penyakit autoimun. Alergi adalah respon fisik terhadap antigen. Gejala alergi umumnya ringan, termasuk pilek, bersin mata berair, atau kulit bengkak gatal. Namun, beberapa orang mengalami reaksi alergi yang ekstrim dan mengancam jiwa. Alergi juga memicu asma. Gangguan pernapasan itu menyebabkan bronkiolus menyempit. Serangan asma terjadi saat otot yang menutupi bronkiolus bereaksi berlebihan terhadap zat di udara, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Zat yang dapat menyebabkan serangan asma antara lain asap rokok dan alergi seperti bulu binatang. Gejala asma lainnya termasuk sesak napas dan batuk. Penyakit di mana sistem kekebalan menyerang sel organisme itu sendiri disebut autoimun penyakit. Penyakit autoimun mempengaruhi organ dan jaringan di berbagai area tubuh. HIV dan AIDS. Salah satu penyakit yang paling mematikan adalah AIDS, di mana sistem kekebalan kehilangan kemampuannya untuk melawan patogen dan kanker. AIDS diakui sebagai penyakit pada tahun 1981. Sejak itu, telah membunuh lebih dari 22 juta orang di seluruh dunia. AIDS disebabkan oleh infeksi oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Begitu HIV memasuki aliran darah, HIV berikatan dengan CD4, protein reseptor di permukaan beberapa sel. Untuk memasuki sel, HIV juga harus terikat pada protein terkait atau koreptor. Makrofag yang memiliki reseptor CD4 dan koreseptor yang disebut CCR5 seringkali merupakan sel pertama dari sistem kekebalan yang terinfeksi HIV. Beberapa tahapan infeksi HIV. Tahap 1. Tahap 1 infeksi HIV disebut tahap asimptomatik karena hanya ada sedikit atau tidak ada gejala. Namun, jumlah virusnya meningkat karena replikasi. Fase 1 dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap 2. Awal atau memburuknya gejala menandai dimulainya fase kedua infeksi HIV. Sel B terus membuat sejumlah besar antibodi melawan HIV. Namun, jumlah sel T terus menurun karena virus terus bereplikasi. Saat sistem kekebalan gagal, kelenjar getah bening menjadi bengkak dan kelelahan. Penurunan berat badan, demam, atau diare berkembang atau memburuk. Beberapa orang yang terinfeksi mungkin memperhatikan perubahan mental, seperti kelupaan dan pola pikir abnormal. Tahap ketiga. Pada fase 3, jumlah sel T pembantu turun begitu rendah sehingga mereka tidak bisa lagi merangsang sel B dan sel T sitotoksis untuk melawan penyerang. Akibatnya, jumlah antibodi HIV turun dan tingkat HIV meningkat secara dramatis. Virus terus menghancurkan beberapa sel T pembantu yang tersisa. AIDS didiagnosis ketika jumlah sel T pembantu turun menjadi 200 sel per mililiter darah atau lebih rendah. Penularan HIV. HIV ditularkan melalui transfer cairan tubuh yang mengandung HIV atau sel yang terinfeksi HIV. Infeksi yang paling umum adalah kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Cara kedua yang paling umum adalah penggunaan alat suntik dan jarum suntik yang telah terkontaminasi darah yang mengandung HIV. Orang yang menyuntikkan obat-obatan intravena dan berbagi jarum suntik berisiko sangat tinggi terkena infeksi HIV.
HIV juga dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya sebelum atau selama kelahiran, atau melalui menyusui. Vaksin dan pengobatan. Untuk menghasilkan kekebalan yang efektif, vaksin melawan HIV harus merangsang sistem kekebalan untuk merespon berbagai varian virus. Satu-satunya cara untuk mencegah infeksi HIV adalah dengan menghindari perilaku berisiko tinggi. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Empakili akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tahap 2. Beberapa orang yang terinfeksi mungkin memperhatikan perubahan mental seperti kelupaan dan pola berpikir abnormal. Tahap 3. Organisme ini biasanya tidak menimbulkan masalah pada orang dengan sistem kekebalan yang sehat. Penularan HIV. HIV tidak ditularkan melalui transfer cairan tubuh yang mengandung HIV atau sel yang terinfeksi HIV. HIV tidak ditularkan melalui kontak biasa seperti berjabat tangan. HIV tampaknya tidak ditularkan melalui udara, air, dudukan toilet, atau melalui gigitan serangga. Kemungkinan infeksi melalui transfusi darah sangat rendah. Vaksin dan pengobatan. Gen yang mengkode protein permukaan virus sering bermutasi. Akibatnya, virus dengan protein permukaan yang sedikit berbeda terus bermunculan untuk menghasilkan kekebalan yang efektif. Vaksin melawan HIV harus merangsang sistem kekebalan untuk merespon berbagai varian virus. Pengobatan multidrug adalah rencana paling efektif yang tersedia saat ini, karena belum ada vaksin atau obat untuk infeksi HIV. Satu-satunya cara untuk mencegah infeksi HIV adalah dengan menghindari perilaku berisiko tinggi. Nutrisi: carrot, ikan telur, hamburger, blackberry, susu sapi. Tubuh manusia mampu mengubah setiap makanan ini menjadi nutrisi yang dibutuhkan. Sel-sel tubuh untuk berfungsi, tumbuh, dan mereplikasi. 2. Karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein. Bahan struktural dan fungsional utama sel tubuh adalah protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino. Protein dari makanan harus dipecah menjadi asam amino agar tubuh tumbuh dan memperbaiki jaringan. Lipid. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air. Mereka termasuk minyak dan lilin. Lipid digunakan untuk membuat membran sel dan hormon steroid serta untuk menyimpan energi. Vitamin, mineral, dan air. Vitamin adalah molekul organik kecil yang bertindak sebagai koenzim mengaktifkan enzim dan membantunya berfungsi. Mineral adalah zat organik alami yang digunakan untuk membuat struktur tubuh tertentu, menjalankan fungsi saraf dan otot yang normal, dan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Air juga membantu mengatur suhu tubuh. Ini menyerap dan mendistribusikan panas yang dilepas dalam reaksi seluler. Seketika tubuh perlu mendinginkan keringat, zat berbasis menguap dari kulit, dan panas dikeluarkan dari tubuh. Sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal. Proses memecah makanan menjadi molekul yang dapat digunakan tubuh disebut pencernaan. Pencernaan terjadi di saluran pencernaan atau saluran pencernaan, tabung panjang berliku yang dimulai dari mulut dan mengalir melalui tubuh ke anus. Saluran pencernaan dibagi menjadi beberapa organ berbeda. Organ-organ inilah melakukan proses pencernaan. Di sepanjang saluran pencernaan adalah organ lain yang bukan bagian dari saluran pencernaan, tetapi yang membantu pencernaan dengan mengirimkan sekresi ke saluran melalui saluran. Mulut dan kerongkongan. Mulut yang bertulang adalah tertutup membran. Struktur ini berbeda dari langit-langit lunak, area yang terletak tepat di belakang langit-langit keras. Langit-langit lunak terbuat dari selaput yang terlipat dan memisahkan rongga mulut dari rongga hidung. Kerongkongan.
Bolus masuk ke kerongkongan, tabung otot sepanjang sekitar 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Perut. Pencernaan mekanis. Cairan lambung melakukan pencernaan kimiawi di perut. Sekresi perut tidak diaktifkan disebut pepsinogen, diubah menjadi enzim pencernaan yang disebut pepsin pada pH rendah. Pencernaan kimiawi. Protein dimulai di perut ketika pepsin membagi molekul protein kompleks menjadi rantai pendek yang disebut asam amino peptida. Asam klorida dalam lambung tidak hanya memastikan pH rendah, tetapi juga melarutkan mineral dan membunuh bakteri yang masuk ke lambung bersama makanan. Pencernaan kimia. Pencernaan kimia protein dimulai di perut ketika pepsin membagi molekul protein kompleks menjadi rantai pendek yang disebut asam amino peptida. Asam klorida dalam lambung tidak hanya memastikan pH rendah, tetapi juga melarutkan mineral dan membunuh bakteri masuk ke lambung bersama makanan. Pencernaan chimi. Makanan biasanya tetap di perut selama 3-4 jam. Selama waktu ini kontraksi otot di perut mengaduk isinya, memecah partikel makanan dan mencampurkannya dengan cairan lambung. Proses ini membentuk suatu campuran yang disebut chimi. Hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati juga mengeluarkan empedu yang penting untuk pencernaan lemak. Empedu memecah gumpalan lemak menjadi tetesan kecil, membentuk cairan susu tempat lemak tersuspensi. Proses ini memaparkan area permukaan lemak yang lebih besar ke aksi enzim pencernaan dan mencegah tetesan lemak kecil bergabung kembali menjadi gumpalan besar. Kantong empedu. Empedu yang disekresikan oleh hati melewati AY berbentuk saluran seperti yang ditunjukkannya pada gambar di atas. Empedu bergerak ke salah satu cabang, berbentuk duk, lalu naik ke cabang lainnya, ke kantong empedu. Organ seperti kantung yang menyimpan dan memusatkan empedu. Ketika chimi ada di usus kecil, kantong empedu melepaskan empedu melalui saluran empedu ke usus kecil. Pankreas. Pankreas bertindak sebagai kelenjar endokrin, menghasilkan hormon yang mengatur kadar gula darah. Bagian dari sistem pencernaan, pankreas memiliki 2 peran. Ini menghasilkan natrium bikarbonat yang menetralkan asam lambung. pH asam lambung sekitar 2. Cairan pankreas meningkatkan pH chimi dari asam menjadi basa. Usus halus. Jika usus halus direntangkan hingga panjang penuh, panjangnya akan hampir 7 m, sekitar 21 kaki. Itu usus 12 jari. Bagian pertama dari tabung melingkar ini hanya terdiri dari 25 cm pertama, sekitar 10 inch. Dari panjang itu jejunum. Bagian tengah panjangnya sekitar 2,5 m, sekitar 8 kaki. Itu ileum yang membentuk bagian sisi dari usus kecil, panjangnya kira-kira 4 m, sekitar 13 kaki. Usus besar. Hanya nutrisi yang diproduksi oleh bakteri yang hidup di usus besar, serta bagian besar lainnya yang diserap. Kontraksi lambung lambat memindahkan materi di usus besar menuju rektum. Distansi usus besar memulai kontraksi yang mengeluarkan materi dan tubuh. Saat materi bergerak melalui usus besar, penyerapan air akan memadatkan massa. Sistem saluran kencing. Tubuh harus melepaskan diri dari produk limbah, aktivasi seluler. Proses pembuangan sistem metabolisme disebut pengeluaran. Sama pentingnya dengan pencernaan dalam menjaga lingkungan internal tubuh. Dengan demikian, sistem saluran kemih tidak hanya mengeluarkan limbah, tetapi juga membantu menjaga homeostatis dengan mengatur kandungan air dan zat lain dalam darah. Ginjal. Paru-paru mengeluarkan sebagian besar karbon dioksida dan limbah nitrogen dihilangkan oleh ginjal. Ekskresi air diperlukan untuk melarutkan limbah dan diatur secara ketat oleh ginjal, organ tubuh, sistem kemih. Struktur. 3 bagian utama ginjal.
itu korteksi ginjal. Bagian tertular ginjal membentuk sekitar sepertiga dari massa jaringan ginjal itu. Medula ginjal adalah 2/3 bagian dalam ginjal. Itu pelvis ginjal adalah struktur berbentuk corong di tengah ginjal. Juga bawah darah masuk ke ginjal melalui arteri ginjal dan keluar melalui pena ginjal. Arteri ginjal mengangkut nutrisi dan limbah ke ginjal. Nutrisi tersebut digunakan oleh sel ginjal untuk menjalankan proses kehidupannya. Salah satu proses tersebut adalah pembuangan limbah yang dibawa oleh arteri ginjal. Nefron. Nefron adalah tabung kecil di ginjal. Salah satu ujung nefron adalah kapsul berbentuk cangkir yang mengelilingi bola kapiler yang rapat dan menahan sel dan molekul besar di dalam darah dan membuang limbah yang terlarut dalam air melalui nefron. Disebut kapsul berbentuk cangkir, kapsul Bowman. Penyaringan. Bahan dari darah dipaksa keluar dari glomerulus dan masuk ke kapsul Bowman selama proses yang disebut penyaringan. Absorpsi dan secretion. Tubuh perlu mempertahankan banyak zat yang dikeluarkan dari darah dengan penyaringan. Jadi, saat filtrat mengalir melalui tubulus ginjal, bahan-bahan ini kembali ke darah dengan diangkut secara selektif melalui dinding tubulus ginjal dan ke kapiler sekitarnya. Proses ini disebut reabsorpsi. Pembentukan urin. Cairan dan limbah yang tertinggal di tubulus berbelit-belit distal membentuk urin. Urin dari beberapa tubulus ginjal mengalir ke saluran pengumpul. Lingkaran Henle. Fungsi dari lingkaran Henle terkait erat dengan saluran pengumpul. Air keluar dari saluran pengumpul karena konsentrasi natrium klorida lebih tinggi pada fluida yang mengelilingi saluran pengumpul daripada di dalam fluida di dalam satu saluran pengumpul. Penghapusan urin. Urin dari saluran pengumpul mengalir melalui pelvis ginjal dan masuk ke dalam tabung sempit yang disebut ureter. Sebuah ureter mengarah dari setiap ginjal ke kantong kemih. Kantong otot yang menyimpan urin, konstruksi otot kantong kemih memaksa urin keluar dari tubuh melalui tabung yang disebut uretra. Keunggulan organ. Meskipun ginjal, paru-paru, dan kulit memiliki sistem organ yang berbeda, semuanya memiliki fungsi yang sama, ekskresi limbah. Ginjal adalah organ ekskresi utama tubuh. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis cairan tubuh. Paru-paru adalah tempat utama ekskresi karbon dioksida. Paru-paru melakukan detoksifikasi mengubah zat berbahaya agar tidak beracun. Paru-paru juga bertanggung jawab atas ekskresi zat-zat yang mudah menguat dalam bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Kulit membantu ginjal mengontrol komposisi garam dalam darah. Beberapa garam air, limbah, nitrogen, dan zat lainnya dikeluarkan melalui keringat. Sistem sensorik resepsi stimuli. Untuk bertahan hidup, organisme harus mendeteksi perubahan lingkungan dan bereaksi dengan tepat terhadap perubahan tersebut. Untuk mendeteksi perubahan lingkungan, manusia dan organisme lain telah berkembang pesat. Organ indera, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit yang menerima rangsangan. Definisi sensorik dari sistem saraf tetapi mengumpulkan informasi tentang lingkungan internal dan eksternal tubuh. Reseptor dan organ indera. Reseptor sensorik adalah neuron yang mendeteksi rangsangan. Ada banyak jenis reseptor sensorik. Reseptor ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis rangsangan yang mereka tanggapi. Mekanoreseptor menanggapi gerakan, tekanan, dan ketegangan. Fotoreseptor menanggapi variasi cahaya. Komereseptor menanggapi bahan kimia. Termoreseptor menanggapi perubahan suhu. Reseptor nyeri menanggapi kerusakan jaringan. Pendengar dan saldo. Telinga menjalankan dua fungsi utama, mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan. Struktur daging di telinga luar mengarahkan getaran suara ke telinga. Itu eustachian.
Tabung adalah bukaan pada tenggorokan yang menyamakan tekanan di kedua sisi membran timpani selama perubahan tekanan atmosfer secara tiba-tiba seperti yang terjadi saat pesawat lepas landas atau mendarat. Gelombang suara yang merupakan getaran di udara menyebabkan membran timpani bergerak maju mundur. Gerakan ini menyebabkan tulang-tulang kecil di telinga tengah juga bergerak mentransfer getaran ke jendela oval. Mekanoreseptor di telinga bagian dalam menerjemahkan getaran ini menjadi potensial aksi. Ini pada gilirannya berjalan melalui saraf pendengaran ke pendengaran. Penglihatan. Mata adalah organ khusus yang mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal ke area pemrosesan visual di otak. Mata pada dasarnya adalah bola berongga yang berisi cairan bening. Struktur mata bertindak bersama untuk memfokuskan cahaya pada retina, lapisan dalam mata yang peka cahaya. Rasa dan bau. Sklera koroid. Orang merasakan variasi dalam rasa dan bau karena kemoreseptor khusus. Kemoreseptor untuk rasa dikelompokkan di perasa. Sebagian besar dari 10.000 pengecap tertanam di antara benjolan yang disebut papila. Di lidah, kemoreseptor khusus disebut penciuman. Reseptor terletak di lapisan mukosa epitel di saluran hidung. Pengikatan molekul bau ke molekul reseptor spesifik di reseptor olfaktoris merangsang reseptor. Tekanan dan suhu. Mekanoreseptor yang terletak di seluruh kulit memungkinkan untuk merasakan sentuhan, tekanan, dan ketegangan. Pada manusia, reseptor sentuhan terkonsentrasi di wajah, lidah, dan ujung jari. Rambutnya tubuh juga membantu manusia merasakan sentuhan karena menekuk rambut menstimulasi sejumlah besar mekanoreseptor yang ditemukan di dasar folekul rambut di kulit. Dua jenis termoreseptor khusus dalam suhu monitor kulit. Sistem saraf indera. Kecanduan dan toleransi penyalahgunaan obat psikoaktif mengubah fungsi normal neuron dan sinapsis. Penyalahgunaan obat psikoaktif sering menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan adalah keadaan di mana seorang bergantung pada obat secara fisik atau emosional untuk berfungsi. Hormon S. Pembawa pesan kimiawi adalah zat yang membawa pesan dan instruksi ke sel. Hormon dan neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang mengordinasikan aktivasi tubuh. Hormon bagaimanapun adalah bagian dari sistem endokrin, sedangkan neurotransmitter adalah bagian dari sistem saraf. Hormon seringkali bekerja lebih lambat dan memiliki efek yang lebih lama pada neurotransmitter. Fungsi dan keamanan. Fungsi hormon mempengaruhi hampir setiap sel dan organ di tubuh kita. Hormon adalah zat yang disekresikan oleh sel yang bertindak untuk mengatur aktivasi sel lain di dalam tubuh. Hormon memiliki banyak fungsi, misalnya hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, perilaku, dan reproduksi. Mereka juga memelihara homeostasis, mengatur metabolisme dan keseimbangan air dan mineral, dan menanggapi rangsangan eksternal. Jenis hormon. Hormon dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan strukturnya, hormon berbasis asam amino dan steroid. Hormon berbasis asam amino adalah hormon yang terbuat dari asam amino. Hormon berbasis asam amino dapat berupa asam amino tunggal yang dimodifikasi atau protein yang terbuat dari 3 hingga 200 asam amino. Kebanyakan hormon berbasis asam amino larut dalam air. Hormon steroid adalah hormon lipid yang dibuat tubuh dari kolesterol. Hormon steroid larut dalam lemak. Aksi hormon. Mengamati kelarutan tubuh menghasilkan banyak hormon berbeda, tetapi setiap hormon hanya mempengaruhi sel targetnya. Sel target adalah sel-sel spesifik yang dilalui hormon untuk menghasilkan efek tertentu. Sel target memiliki reseptor protein yang mengikat molekul sinyal spesifik yang menyebabkan sel merespon. Setiap reseptor meningkat hormon tertentu. Ketika hormon berkaitan dengan reseptor, peningkatan tersebut memicu peristiwa yang menyebabkan perubahan di dalam sel. Reseptor dapat ditemukan di membran sel, di sitoplasma atau inti sel.
hormon berbasis asam amino. Sebagian besar hormon berbasis asam amino mengikat protein reseptor pada membran sel. Jadi hormon itu bertindak sebagai pembawa pesan pertama. Hormon steroid dan tiroid. Karena hormon tiroid larut dalam lemak, mereka berdifusi melalui membran sel-sel target mereka dan mengikat reseptor di sitoplasma atau nukleus. Kompleks reseptor hormon menyebabkan sel mengaktifkan enzim yang ada atau memulai sintesis enzim atau protein baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvita Septianingsih Hilmi, kelas B, studi program Pendidikan Biologi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya tadi. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu hormon steroid dan tiroid. Hormon-hormon tersebut berfungsi melalui membran sel-sel target mereka dan mengikat reseptor di dalam sitoplasma atau nukleus. Kompleks reseptor hormon menyebabkan sel mengakibatkan enzim yang ada atau melalui sintesis enzim atau protein baru. Selanjutnya jenis hormon lain. Jenis hormon lain ini banyak membawa pesan kimia lainnya sekarang diklasifikasi sebagai hormon. Zat ini termasuk neuropeptida dan prostaglandin. Neuropeptida adalah hormon yang diekskresikan oleh sistem saraf, tidak seperti neurotransmitter. Neuropeptida cenderung memengaruhi banyak sel di dekat sel saraf yang melepaskannya. Satu kelompok neuropeptida disebut endorfin. Prostaglandin adalah asam lemak termodifikasi yang diekskresikan oleh sebagian besar sel. Prostaglandin menumpuk di area di mana jaringan terganggu atau terluka. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengatur banyak proses vital. Bagian ini membahas hormon di mana reproduksi oleh kelenjar endokrin dan efek dari hormon tersebut. Nah, selanjutnya hipotalamus dan kelenjar di bawah otak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, kelenjar endokrin terletak di seluruh tubuh. Dua organ hipotalamus dan hipofisis kelenjar mengontrol melepaskan awal banyak hormon. Hipotalamus adalah area otak yang mengkoordinasikan banyak aktivitas sistem saraf dan endokrin. Ia menerima informasi dari darah otak lain dan kemudian menanggapi sinyal-sinyal ini serta mengkonsentrasikan darah dari hormon yang bersirkulasi. Hipotalamus merespon dengan mengeluarkan instruksi berupa hormon kelenjar pituitari, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. File kelenjar di bawah otak tergantung dari hipotalamus dengan tangkai pendek. Hipotalamus menghasilkan hormon yang disimpan di kelenjar pituitari atau yang mengatur aktivitas kelenjar di pituitari. Nah, selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di dekat bagian bawah laring, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kelenjar tiroid menghasilkan dan mengeluarkan hormon tiroksin. Kedua hormon ini berasal dari asam amino yang sama dan sintesis dengan atom yodium. Hormon tiroid membantu menjaga detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh normal. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kelenjar adrenal. Satu kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal. Setiap kelenjar adrenal memiliki inti dalam, medula, dan lapisan luar, korteks. Fungsi medula dan korteks sebagai kelenjar endokrin yang terpisah. Sekresi hormon di medula dikendalikan oleh sistem. Nah, selanjutnya kelenjar adrenal. Korteks adrenal merespon adrenokortikotropik hormon yang diekskresikan oleh hipofisis anterior. Stres ini juga menyebabkan hipotalamus mengeluarkan hormon pelepas, kemudian merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan hormon steroid, kortisol, dan aldosteron. Selanjutnya,
pembahasan yaitu gonads. Gonads atau ovarium pada wanita dan testis pada pria adalah organ menghasilkan gamet yang juga menghasilkan sekelompok hormon seks steroid. Hormon seks mengatur perubahan tubuh yang dimulai saat pubertas. Pubertas adalah tahap remaja di mana organ seks matang dan karakteristik seks sekunder seperti rambut wajah muncul. Selama masa pubertas pada pria, produksi sperma dimulai, suara semakin dalam, dada melebar, dan rambut tubuh di tubuh dan wajah. Pada wanita, siklus menstruasi dimulai, payudara membesar, dan pinggung melebar saat diekskresikan oleh hipofisis anterior, hormon luteinisasi, dan merangsang folikel. Hormon merangsang sekresi hormon seks dan gonad. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu male reproduksi sistem. Pembahasannya yaitu testis dan ovarium adalah kelenjar yang menghasilkan hormon seks. Namun, fungsi utama gonad bukanlah untuk menghasilkan hormon, tetapi untuk memproduksi dan menyimpan gamet, sperma, dan sel telur. Organ lain dalam sistem reproduksi pria mempersiapkan sperma untuk kemungkinan pembuahan sel telur. Yang pertama, reproduksi pria struktur. Reproduksi seksual melibatkan pembuahan zigot diploid dari dua gamet haploid melalui pembuahan. Peran laki-laki dalam reproduksi seksual adalah untuk menghasilkan sel sperma dan mengirim sel sperma ke sistem reproduksi wanita untuk pembuahan sel telur. Sistem reproduksi jantan berisi dua buah yang berbentuk telur. Itu testis adalah organ penghasil gamet dari sistem reproduksi pria. Setiap testis yang memiliki panjang sekitar 4 cm dan diameter 2,5 cm memiliki sekitar 250 kompartemen. Yang kedua, yaitu pembentukan sperma. Laki-laki mulai mereproduksi sperma selama masa pubertasnya, tahap perkembangan remaja ketika perubahan dalam tubuh memungkinkan untuk reproduksi. Nah, pembentukan sperma. Yang pertama, jalur sperma melalui tubuh pria, di mana sperma dewasa bergerak melalui dan melewati beberapa struktur reproduksi pria lainnya. Beberapa di antaranya lebih lanjut mempersiapkan sperma untuk kemungkinan perjalanan melalui sistem reproduksi wanita. Jalur yang diambil oleh sperma saat keluar dari tubuh menunjukkan pada gambar ini. Yang kedua, pengiriman sperma. Uretra melewati penis, organ yang menyimpan sperma dalam sistem reproduksi wanita. Saat seorang pria terangsang secara seksual, jaringan spon di penis terisi dengan darah. Ini menyebabkan penis menjadi ekresi, kemungkinannya menyimpan sperma. Semen dikeluarkan secara paksa dari penis melalui kontraksi otot polos yang melepas uretra. Proses ini disebut ejakulasi. Setiap ejakulasi mengeluarkan 3-4 ml air mani. Seperti hanya membentuk 10% dari volume ini, meskipun satu ejakulasi dapat mengeluarkan 300 juta hingga 400 juta sperma. Saat sedikit dari sperma ini yang mencapai tempat pembuahan. Kebanyakan sperma terbunuh oleh lingkungan asam di saluran reproduksi wanita. Nah, selanjutnya kita masuk pada wanita. Yang pertama, struktur reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita mengandung 2 ovarium berbentuk almond yang terletak di perut bagian bawah. Ovarium adalah organ penghasil gamet dari sistem reproduksi wanita. Telur matang di dekat permukaan ovarium dengan panjang sekitar 3,5 cm dan diameter 2 cm. Telur matang dilepaskan ke rongga perut, di mana disapu oleh silia ke dalam lubang di dekatnya falopi, tabung atau tabung rahim. Nah, yang kedua, formasi telur. Seorang wanita lahir lebih dari 400 telur di ovariumnya.
telur ini belum matang dan tidak dapat dibuahi. Biasanya seekor betina akan melepaskan 300 hingga 400 telur matang selama hidupnya. Rata-rata satu telur setiap 28 hari dari masa pubertas hingga sekitar usia 50. Jadi kurang dari 1% telurnya akan matang. Nah, selanjutnya yang ketiga, persiapan untuk kehamilan. Setiap bulan, sistem reproduksi wanita mempersiapkan untuk melepaskan sel telur dalam rangkaian acara yang disebut siklus ovarium. Selama waktu ini, sel telur matang dan memasuki tuba falopi di mana ia dapat melebur dengan sperma. Jika sel telur tidak menyatu dengan sperma, sel telur akan mengalami degenerasi. Siklus ovarium memiliki 3 tahap, yaitu fase folikel, ovulasi, dan fase luteal. Nah, fase folikuler. Fase ini dimulai ketika hipotalamus mengeluarkan hormon pelepas yang merangsang hipofisis anterior untuk merangsang folikel hormon, merangsang pembentukan sel di kantong lapisan sel yang mengelilingi telur yang belum matang. Sel folikel memasuk nutrisi ke sel telur. Mereka juga mengeluarkan estrogen yang merangsang pembelahan sel mitosis di lapisan rahim, menyebabkan lapisan menebal. Yang kedua yaitu ovulasi, peningkatan tajam pada tingkat LH yang terjadi di tengah siklus ovarium menyebabkan folikel pecah dan melepaskan sel telurnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase luteal, di mana sel-sel folikel yang pecah tumbuh lebih besar yang mengisi rongga folikel, membentuk struktur baru yang disebut corpus luteum. Nah, yang keempat, haid. Jika sel telur dibuahi, zigot yang dihasilkan menempel pada lapisan rahim, di mana ia akan berkembang selama 9 bulan ke depan. Hormon yang diproduksi pada awal kehamilan menstimulasikan corpus luteum untuk terus memproduksi estrogen dan progesteron, dan lapisan rahim yang menebal dipertahankan. Jika sel telur tidak dibuahi, corpus luteum berhenti memproduksi hormon seks yang menandai berakhirnya siklus ovarium. Tanpa estrogen dan progesteron untuk menjaga lapisan rahim yang menebal, lapisan tersebut mulai terkelupas. Dalam tahap ini disebut siklus menstruasi haid. Nah, selanjutnya gestation. Sebuah individu baru diproduksi ketika sperma membuahi sel telur, menghasilkan pembentukan zigot. Selama periode 9 bulan, serangkaian perubahan mengubah satu sel menjadi organisme kompleks yang terbuat dari triliunan sel manusia. Yang pertama, pemupukan. Ingatlah bahwa dengan satu ejakulasi, seorang pria melepaskan ratusan juta sperma ke dalam vagina wanita. Begitu sperma dilepaskan, mereka berenang melalui vagina, leher rahim, dan akhirnya naik ke seluruh tuba. Jika evolusi terjadi kapan saja dari 72 jam sebelum hingga 48 jam setelah ejakulasi, sperma dapat menemukan sel telur di salah satu tuba falopi. Nah, selanjutnya pembelahan dan implantasi. Segera setelah pembuahan dan saat masih berada di tuba falopi, zigot memulai serangkaian pembelahan mitosis yang disebut pembelahan. Sel yang dihasilkan tidak bertambah besar selama pembelahan sel ini. Pembelahan menghasilkan bola sel yang disebut morula, yang tidak jauh lebih besar dari zigot. Sel-sel morula pembelah dan mengeluarkan cairan, menghasilkan blastoskida. Nah, selanjutnya regnansi. Setelah implantasi,
Blastocysta perlahan-lahan menjadi ciri khas bayi manusia. Masa perkembangan 9 bulan ini disebut gestasi atau kehamilan. Kehamilan dibagi menjadi 3 periode yang sama atau trimester. Perubahan signifikan terjadi selama setiap trimester. Nah, yang terakhir yaitu kelahiran. Kelahiran terjadi sekitar 270 hari atau 38 minggu setelah pembuahan. Prostaglandin diproduksi oleh selaput janin dan hormon yang diproduksi oleh janin dan ibu yang memulai persalinan. Kadar estrogen, prostaglandin, dan oksitosin yang tinggi. Hormon hipofisis menyebabkan otot polos rahim berkontraksi, kantong ketuban pecah, dan cairan ketuban mengalir keluar melalui vagina. Satu proses yang disebut air pecah. Otot-otot di serviks dan vagina mengendur, memungkinkan serviks dan vagina membesar dan memungkinkan janin untuk melewatinya. Kontraksi otot dan peristiwa lainnya yang mengarah ke persalinan disebut persalinan. Terima kasih, itulah presentasi atau penjelasan saya mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.